Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara 2023 mengalami defisit sebesar 35 triliun rupiah atau setara dengan 0,17% terhadap produk domestik bruto berdasarkan data yang dihimpun hingga 12 Desember 2023. Hal tersebut disebabkan oleh adanya realisasi belanja negara yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tahun 2023 mengalami defisit sebesar 35 triliun rupiah berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Keuangan hingga 12 Desember 2023. Dalam konferensi pers APBN Kita 2023 di Jakarta Jumat 15 Desember, Menko mengaku hal tersebut disebabkan oleh adanya realisasi belanja negara yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Kementerian Keuangan mencatat hingga 12 Desember, pendapatan negara telah mencapai 2.553 triliun rupiah atau 103,7% dari target awal APBN yakni sebesar 2.463 triliun rupiah. Hal tersebut membuat pendapatan negara tumbuh 4,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 2.451 triliun rupiah, di mana pertumbuhan pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 4,4% secara tahunan menjadi 1.996 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang tumbuh 3,1% secara tahunan menjadi 554,5 triliun rupiah. Dalam kondisi penurunan APBN awal tadinya memperkirakan defisit 598,2 triliun atau 2,84% dari GDP. Cukup besar. Sampai dengan 12 Desember kita defisitnya baru 35 triliun rupiah. Sementara itu dari sisi belanja dalam periode yang sama, negara sudah menghabiskan 2.588 triliun rupiah dari target belanja pada APBN 2023 awal, yaitu 3.061 triliun rupiah dari revisi APBN sebesar 3.117 triliun rupiah. Belanja negara pun tercatat turun 4,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang menyentuh 2.698 triliun rupiah akibat penurunan belanja pusat sebesar 5,9% menjadi 1.840 triliun rupiah. Sementara itu, transfer ke daerah mengalami pertumbuhan tipis sebesar 0,6% dibanding tahun sebelumnya menjadi 747,8 triliun rupiah. Dalam kesempatan itu, Sri juga menjelaskan jika keseimbangan primer masih mengalami surplus sebesar 378,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Reloita Dharma, Kantor Berita Antara mewartakan.